Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Farinsia Mailopu. Saya merupakan mahasiswa dari ITB Stikom Ambon dan saat ini saya mendapatkan sebuah proyek UAS yaitu membuat rangkaian kabel strike dan cross menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Nah, untuk proses tersebut mari sama-sama saksikan video selanjutnya. Ya, di sini ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada kabel UTP, kemudian ada pisau pemotong kabel, kemudian ada konektor RJ45, ada tang crimping dan juga LAN tester. Yang pertama, saya akan membuat rangkaian kabel strike. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mengupas kabel UTP menggunakan pisau khusus pengupas kabel UTP. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan pisau yang lain seperti cutter dan lain sebagainya, tapi lebih baiknya kita menggunakan pisau khususnya agar potongannya terlihat rapi. Ya, setelah kulit kabelnya dikupas, kita bisa lihat ada 8 jenis kabel yang masih terbelit dan harus dipisahkan untuk nantinya diurutkan warna kabelnya sesuai urutan yang benar, yaitu sesuai standar internasional. Yang mana urutan kabel yang benar yaitu yang pertama putih orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat. Nah, setelah kabel-kabel tersebut dipisah, langkah selanjutnya yaitu mengurutkan kabel-kabel tersebut sesuai urutan yang benar. Yang dimulai dengan putih orange, kemudian orange, lalu kemudian putih hijau, dan dilanjutkan dengan warna biru. Ya, kita ratakan dulu, luruskan dulu kabelnya yang sebelumnya masih bengkok. Kemudian putih biru, lanjutkan dengan hijau, putih coklat, lalu warna coklat. Ya, setelah itu diluruskan dulu kabelnya yang sebelumnya masih bengkok untuk pada saat pemotongan kabelnya nanti kabelnya akan rapi. Yaitu sama panjangnya, sama pendeknya sama. Ukurannya tetap sama, kita masih harus melihat dulu apakah kabel-kabel tersebut sudah teratur sesuai urutannya. Nah, jika sudah teratur, baru bisa untuk kita potong. Nah, kita potong kabelnya menggunakan tang crimping agar potongannya rapi. Ya, kita potong, sisakan sekitar 1 cm agar dapat dipasangkan nanti pada konektor RJ45. Ya, kira-kira potongannya seperti ini. Potongannya agak susah karena tang crimping yang saya pakai ini agak sedikit berkarat, jadi sulit untuk proses pemotongannya. Kemudian setelah kabelnya selesai di crimping, kita lihat kembali dulu untuk mengatur posisi dari kabel-kabel tersebut agar kabel tersebut tersusun sesuai urutan yang benar. Nah, kemudian kita masukkan kabel tersebut ke konektor RJ45. Konektor RJ45 ini memiliki 8 pin yang disesuaikan untuk 8 jenis kabel tersebut. Ya. Kita masukkan kabelnya sampai dia terlihat di ujung konektor RJ45 ini, sampai terlihat ya. Jadi kuningan yang ada di bagian dalam kabel UTP ini bisa terlihat di ujung dari RJ45. Ya, kita jepit menggunakan tang crimping ini
Maksudnya untuk nantinya lempengan kuning pada RJ45 ini ditekan ke bawah dan juga secara otomatis mengunci RJ45 tersebut agar kabel UTP yang ada di dalamnya tidak mudah terlepas dari RJ45 tersebut. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk ujung A-nya sudah jadi. Berikutnya kita akan buat ujung B dari kabel UTP ini. Ya, kita lakukan hal yang sama dari proses pembuatan ujung A. Kita kupas dulu kabel UTP-nya menggunakan pisau khusus pengupas dari UTP. Seperti ini prosesnya. Sama saja dengan proses untuk pembuatan ujung A. Ya, kita perhatikan dulu kabelnya. Kita buka setiap lilitan yang ada pada kabel-kabel tersebut ya. Karena ada dua jenis kabel yang terlilit. Dan semuanya harus dilepas satu persatu. Ya, setelah kita lepas kita harus meluruskan kabel-kabel tersebut. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita atur urutan kabelnya sesuai urutan yang benar. Ya, dimulai dari putih orange, kemudian orange. Kita ratakan dulu kabelnya, luruskan. Kemudian putih hijau. Kemudian kabel biru. Nah, dilanjutkan dengan putih biru, kemudian hijau. Selanjutnya putih coklat. Dan yang terakhir coklat. Nah, kita luruskan kembali kabelnya agar pada saat pemotongan kabelnya tetap terlihat rapi atau rata. Ya. Ya, kita gunakan tang krimping untuk meratakan kabel tersebut ya. Tetap sisakan 1 cm untuk nantinya akan kita masukkan ke RJ45. Nah, kira-kira seperti ini. Agak sulit karena tang krimping yang saya gunakan ini tang krimping yang sudah lama ya. Tentunya sudah berkarat, sudah banyak dipakai sehingga ketajamannya tidak sama lagi dengan kondisi waktu masih baru. Jadi agak sulit pada saat saya memotong kabel UTP ini. Saya sarankan untuk menggunakan tang krimping yang masih baru atau belum terlalu banyak digunakan. Nah, ini masih saya kupas lagi kabel UTP-nya karena saya potongnya terlalu pendek. Saya sisakan terlalu pendek dan juga saat meratakan kabel tersebut ada banyak ujung yang sudah saya buang untuk meluruskan kabel ini atau meratakan kabel ini.
karena kondisi tang krimping yang sudah mulai berkarat dan sudah tidak setajam waktu masih kondisi baru. Ya, saya ratakan kembali kabel-kabelnya seperti ini kira-kira. Nah, kemudian saya gunakan tang krimping lagi untuk meratakan kabel UTP ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita cek lagi apakah sudah sesuai urutan atau belum. Nah, kemudian kita masukkan pada konektor RJ45. Kita tekan ke dalam sampai ujungnya kelihatan di ujung. Nah, ujung ini. Seperti ini kira-kira. Setelah itu kita gunakan tang krimping lagi untuk mengkrimping RJ45 ini. Mengunci dia agar kabelnya tidak mudah terlepas dari RJ45. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita jepit sampai terdengar bunyi. Kalau sudah terdengar bunyi, seperti klik, nah itu sudah jadi. Kemudian kita gunakan LAN tester untuk mengetahui apakah kabel UTP ini sudah bisa kita gunakan atau belum. Bisa kita tes pada LAN tester ini. Nah, kita masukkan ujung A pada port LAN tester ini, kemudian kita masukkan ujung B pada port LAN tester yang sudah ada untuk ujung B ya. Kita lihat dari urutan lampu yang sementara berjalan, ternyata sama. Itu berarti rangkaian kabel strike ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan. Yang kedua, saya akan membuat rangkaian kabel cross. Kita kupas dulu kabel UTP-nya menggunakan pisau khusus pengupas kabel UTP. Ya, kira-kira seperti ini kelihatannya. Nah, kita bisa lihat ada 8 jenis kabel yang terlilit dan kita harus melepaskan lilitan tersebut untuk nantinya masing-masing kabel kita susun sesuai urutan yang benar, sesuai standar internasional ya, untuk nanti kita bisa gunakan. Kita lepaskan lilitannya dulu untuk kita pisahkan kabel-kabelnya. Sambil kita lepaskan, kita luruskan kabelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai menyusun urutan yang benar. Yang dimulai dari putih orange, kemudian orange, putih hijau, kemudian biru, nah putih biru kemudian hijau, kemudian putih coklat dan coklat terakhir. Kita ratakan lagi, luruskan kabelnya agar saat kita potong kabelnya rapi, lurus dan rapi.
seperti ini kira-kira. Ini untuk ujung A kabel cross, susunan warnanya seperti ini. Dimulai dari putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Kemudian kita ratakan menggunakan tang crimping. Seperti ini kira-kira. Kita jepit. Ya, hasilnya seperti ini. Kita lihat kembali dan kita susun untuk urutan yang benar. Kita ratakan agar dia bisa masuk pada jalurnya di konektor RJ45. Oke, kita pakai kita masukkan ke RJ45. Nah, posisinya harus seperti ini. Kita masukkan sampai ujung kabelnya terlihat pada ujung RJ45 ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kita harus perhatikan dengan baik. Karena kalau ada salah satu kabel yang tidak sampai ke ujung, berarti tidak bisa digunakan. Kita bisa lihat juga pada saat nanti kita menggunakan tesnya menggunakan LAN tester. Nah, ternyata proses yang pertama ini kabelnya tidak sampai pada ujung konektor RJ45, jadi saya potong lagi atau saya kupas lagi kulit dari kabel UTP ini untuk kabelnya bisa agak sedikit panjang untuk nanti dimasukkan pada konektor RJ45. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lihat kembali apakah susunannya sudah sesuai atau belum. Kemudian kita masukkan pada konektor RJ45. Kita masukkan sampai ujungnya terlihat pada ujung konektor RJ45 ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sudah bisa di crimping. Kita crimping menggunakan tang crimping ini. Kita masukkan. Kemudian kita jepit sampai dia berbunyi. Kalau sudah bisa berbunyi berarti sudah berhasil terkrimping RJ45 ini. Nah, ujung A sudah selesai, selanjutnya kita buat ujung B. Kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Kemudian rangkaian kabel yang ada di dalam kita lepas satu persatu yang masih terbelit. Kita lepas satu persatu. Kemudian kita susun sesuai urutan yang benar, yaitu dimulai dengan putih hijau-hijau, kemudian putih orange biru, putih biru orange, dan terakhir putih coklat-coklat.
Kita susun dulu. Putih orange, kemudian biru, kemudian putih biru, putih biru, kemudian orange. Yang terakhir putih coklat dan coklat. Kita luruskan kabelnya dulu sebelum nanti kita ratakan dengan tang krimping. Kita cek kembali. Nah, setelah itu kita ratakan dengan tang krimping. Kita cek kembali, kita ratakan. Kemudian kita masukkan pada konektor RJ45. Kita masukkan sampai terlihat di ujung sini. Nah, sudah terlihat. Kemudian kita krimping menggunakan tang krimping. Sampai dia berbunyi. Kalau sudah berbunyi berarti dia sudah otomatis terkunci sehingga tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Kemudian kita gunakan LAN tester untuk mengetahui apakah sudah tersusun dengan benar pada RJ45 atau belum. Kita masukkan ujung A terlebih dahulu dan kemudian kita masukkan ujung B. Ya, kita colokkan dan kita lihat apakah urutannya sudah benar. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk ujung A sudah sesuai dan ternyata kesalahan ada pada ujung B karena untuk urutan pertama dia dimulai dari angka 6. Padahal angka 6 ini adalah warna hijau. Harusnya yang dimulai itu putih hijau, nomor 3. Ya, karena kesalahan dalam urutan kabel tadi yang harusnya dimulai dengan putih hijau ternyata dimulai dengan hijau. Saya harus membuat ujung B yang baru. Dan ini ujung B yang tadi sudah saya buat, saya potong untuk membuat ujung B yang baru dengan urutan juga yang baru dan urutan warna atau jenis kabel yang benar. Pertama saya kupas dulu kabel UTP-nya seperti sebelumnya.
Setelah itu saya buka lilitannya untuk memisahkan kabel satu dengan kabel yang lain, dan nantinya akan saya urutkan sesuai urutan yang benar, yang dimulai dengan putih, hijau, kemudian putih, orange, biru, kemudian putih, biru, orange, dan putih, coklat. Oke, setelah kita pisahkan, kemudian kita susun dari warna yang pertama yaitu putih hijau, kemudian hijau, kemudian putih orange, disusul dengan biru, kemudian putih biru, dan dilanjutkan dengan warna orange. Diluruskan dulu, kemudian putih coklat dan coklat. Kita luruskan agar nanti saat pemotongan kabel semuanya rata. Kita lihat lagi, perhatikan lagi susunannya supaya tidak salah seperti yang tadi. Kita luruskan dulu. Setelah kita luruskan, kita ratakan ujungnya dengan tang krimping. Seperti biasa, sisakan 1 cm kurang lebih untuk kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Perhatikan kembali apakah urutannya sudah sesuai atau belum. Nah, kita lihat pada ujung yang pertama kita buat ternyata salah karena urutannya harusnya dimulai dengan putih hijau, ternyata ini dimulai dengan hijau terlebih dahulu, jadi salah. Diperhatikan dulu susunannya dengan baik, jangan sampai nanti salah lagi. Nah, sudah sesuai urutan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan pada konektor RJ45. Kita masukkan dengan benar sehingga ujungnya sampai pada ujung konektor RJ45, terlihat sampai di ujung. Seperti ini. Nah, kemudian kita krimping menggunakan tang krimping. Kita jepit sampai berbunyi. Seperti ini. Kemudian kita keluarkan. Nah, oke, ujung B sudah selesai. Kemudian kita gunakan lan tester untuk mengetes apakah sudah jadi atau belum. Kita masukkan ujung A terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ujung B. Kita lihat hasilnya pada ujung A. Apakah sudah sesuai? Ya, hasilnya sesuai untuk ujung A dan ujung B.
Ya, benar ya, dimulai dengan angka 3 terlebih dahulu. Jadi, dimulai dengan angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Itu urutan yang benar untuk ujung B. Jadi, untuk rangkaian kabel cross telah selesai. Terima kasih telah menonton.